Salam dan bahagia. Saya pada kali ini akan memberikan paparan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu tugas dalam program pendidikan guru penggerak. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak terlahir dengan potensi dan keunikannya masing-masing, sehingga sebagai seorang pamong, seorang guru diharapkan memahami dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi demi memenuhi kebutuhan belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan yang diambil berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang harus jelas baik bagi guru maupun murid itu sendiri. Kemudian, rencana pembelajaran disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kemudian, terciptanya lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras, sehingga tercapai tujuan belajar yang tinggi. Dan tentunya, guru memastikan adanya dukungan bagi setiap anak di sepanjang prosesnya. Kemudian adanya manajemen kelas yang efektif dengan menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang fleksibel, dan memiliki struktur yang jelas. Penilaian berkelanjutan di setiap prosesnya. Dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana cara guru merespon atau menanggapi kebutuhan tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid. Menurut Tomlinson dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom, kebutuhan belajar murid dikategorikan berdasarkan 3 aspek. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness murid. Kedua adalah berdasarkan minat murid. Dan yang ketiga berdasarkan profil belajar murid. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas siswa untuk mempelajari materi baru. Untuk memetakan tingkat kesiapan murid, guru dapat mengadaptasi alat yang disebut dengan equalizer yang diperkenalkan oleh Tomlinson. Sehingga melalui penggunaan equalizer, guru dapat memperoleh informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki anak pada saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Modifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran demi tercapainya kebutuhan belajar siswa. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang bisa menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Minat merupakan motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran, sehingga pemahaman minat akan membantu guru untuk dapat mempertimbangkan bagaimana ia dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Cara guru menarik minat siswa antara lain, pertama adalah menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, misalnya dengan memberikan guyonan atau lelucon. Yang kedua, mengaitkan konteks pembelajaran dengan minat individu murid, sehingga murid tertarik untuk tetap berkonsentrasi pada pembelajaran yang sedang berlangsung. Ketiga adalah mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari murid, sehingga murid merasakan bahwa apa yang mereka pelajari bisa mereka pergunakan dalam kehidupan mereka nantinya. Keempat adalah menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana seorang individu belajar dengan cara yang terbaik. Tentu sebagai seorang mentor atau manajer, seorang guru harus memahami profil belajar siswanya sehingga bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien melalui kombinasi gaya mengajar yang bervariasi.
Profil belajar siswa dipengaruhi oleh preferensi terhadap lingkungan belajar, karena ada anak-anak tertentu yang tidak bisa menikmati suasana belajar bila suhu ruangan terlalu panas atau terlalu dingin, atau ruangan dipenuhi oleh kebisingan maupun ruangan yang cahayanya kurang. Kemudian, profil belajar siswa juga dipengaruhi oleh pengaruh budaya, seperti terlalu santai, pendiam, ekspresif, personal, dan impersonal. Profil belajar siswa juga ditentukan oleh preferensi gaya belajar, di mana murid memilih, memperoleh, memproses, dan mengingat informasi baru dengan berbagai tipe. Yang pertama adalah visual, di mana siswa belajar hanya dengan melihat bisa mengerti. Sedangkan auditory belajar dengan mendengar, dan kinestetik belajar sambil melakukan. Yang keempat adalah preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk. Sebagai kesimpulan dari koneksi antar materi ini adalah bahwa pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha yang dapat dilakukan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan mengakomodir perbedaan berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa yang terdapat di kelasnya. Sehingga dalam menjalankan peran sebagai pemimpin pembelajaran, guru dapat memfasilitasinya terjadinya pembelajaran yang berpusat pada anak. Guru mengambil peran sebagai manajer yang memantau perkembangan pembelajaran siswa, yang diawali dengan melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap kebutuhan belajar siswa. Kemudian, menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan, minat, dan profil belajar para murid, dan tetap melakukan penilaian yang berkelanjutan di dalam setiap tahapnya, yaitu assessment of learning, assessment for learning, and assessment as learning. Dan menanggapi siswa yang menghadapi kesulitan dengan tetap menerapkan segitiga restitusi, sehingga anak boleh kembali menjadi pribadi yang bertanggung jawab di dalam menjalankan pembelajarannya.